banyak amalan-amalan yang biasa dibuat umat Islam itu dulu tak ada masalah. Datang tahun 2000-an, dia menjadi bid'ah aja semua. Kenapa? Karena Rasul tak membuat. Karena Rasul tak melakukan. Dalilnya cuma itu aja. Bila Rasul tak melakukan itu berarti tak ada penjelasan hukum. Ngerti? Tiba-tiba kata para ulama hukum Islam, hukum syariat itu adalah khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafin. Mukallafin bil iqtida' wa takhir. Jadi hukum syariat itu khitabullah, penjelasan Allah. Terkait perbuatan yang mesti dibuat oleh seorang hamba atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang mukallaf seperti kita, bil iqtida', untuk melakukan aktivitas. Bentuknya bisa perintah, bentuknya bisa larangan. Perintah ini ada dua, larangan ada dua. Perintah bisa wajib, yang kedua bisa sunnah. Larangan bisa makruh, bisa haram. Sudah itu, awit takhir, bentuknya ini pilihan. Pilihan untuk apa? Lakukan atau tidak. Itu hukum Allah, hukum syariat itu Bapak Ibu. Jadi perintah wajib, perintah berbentuk sunnah, larangan berbentuk haram, larangan makruh. Atau pilihan, mau kerjakan atau tidak, sama saja. Hukum ini namanya mubah. Maka ada hukum mubah, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh. 5. Jadi saya ulang, penjelasan Allah terkait pekerjaan, perbuatan, aktivitas seorang hamba. Mengaji ini aktivitas, perbuatan. Apa hukum Bapak Ibu mengaji pagi ini? Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Bapak Ibu pergi ke kantor, berangkat ke kantor itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa haram, bisa wajib. Pagi ini minum air, apa hukum minum air itu? Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Paham sampai di sini? Maka hukum perbuatan kita itu menghendaki berupa perintah atau larangan, atau dia sekedar pilihan. Mau buat silakan, tidak juga silakan. Kalau perintah, ada yang perintahnya jika tak dikerjakan kita berdosa, jika tak dikerjakan tak berdosa. Larangan, jika dikerjakan berdosa, kalau tak dikerjakan juga tak berdosa. Maka 5 ini hukum syariat. Oleh karena itu, bila ada sebuah kasus, dia tidak ada perintah, dia tak ada larangan, dia tak ada pilihan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masalah tersebut abstain dari hukum. Kan nggak ada keterangan. Ngerti maksud saya? Kan nggak ada keterangan. Contoh, apa contohnya? Buat pengajian subuh setiap ba'da subuh Ramadan di Masjid Nurul Fajar nih.
Ada perintah menyuruh buat kajian subuh di sini? Ada larangannya? Tak ada. Paling tak ada keterangan. Kalau tak ada keterangan, berarti tak ada penjelasan hukum dari Allah. Jika tiba-tiba orang mengatakan tidak ada penjelasan hukum bahwa yang kita buat itu bid'ah, atau dia haram, atau dia terlarang, pertanyaannya, klaim bid'ah, haram, terlarang, datangnya dari mana? Ngerti maksud saya? Hukum itu penjelasan Allah. Bahwa yang kita buat ini boleh atau tidak. Disuruh atau dilarang. Tapi bila hanya tidak disebutkan, bila tidak disinggung, bila tak dijelaskan, bila tak pernah dibuat, lalu bila dibuat hari ini dia menjadi bid'ah, menjadi haram, menjadi terlarang, pertanyaannya, ini kenapa bid'ah? Kenapa terlarang? Kenapa haram? Dari mana datang hukum ini? Kalau dari Allah bentuknya perintah, larangan, pilihan. Paham maksud saya? Kalau hukum Allah itu bentuknya perintah, larangan, pilihan melakukan atau tidak. Tapi jika tidak ada dibuat, tidak ada contoh, tidak ada keterangan, dibuat oleh orang belakangan, jika dihukumi bid'ah, dihukumi haram, dihukumi terlarang, pertanyaannya ini datang hukum dari mana? Ngerti? Pasti tidak dari Allah. Paham? Jika tidak ada dasar ilmiahnya, maka hukum ini berasal dari orang yang menghukumi. Pertanyaannya, dia siapa? Tuhan. Nabi. Kan yang boleh buat hukum kan cuma Tuhan. Manusia kan tak boleh menghukum manusia yang lain. Yang boleh menghukumi kita ini, perbuatan kita ini hanya Allah. Menyampaikan kepada kita Nabi dan Rasul. Jika tidak ada penjelasan dari Allah bahwa dia disuruh, dilarang atau pilihan, tidak ada keterangan dari Rasul, tiba-tiba muncul hukum, pertanyaannya hukum ini dari siapa? Paham pertanyaan saya ini? Jika muncul dari orang tertentu, berarti dia sudah berusaha untuk menandingi Allah. Dia pula Tuhan. Menandingi Allah itulah dalam syariat yang sebenarnya bid'ah. Kan bid'ah itu membuat hukum baru kan? Ini tak ada hukum, lalu dibuat hukum baru. Yang menghukumi baru itulah yang dia pelaku bid'ah sesungguhnya. Kenapa bid'ah itu tak boleh? Karena bid'ah itu memunculkan hukum baru yang tak ada dari syariat. Ngerti maksud saya? Hukum syariat cuma 5 nih. Perintah, larangan, pilihan. Di luar itu tak ada hukum syariat. Lalu jika ada yang memunculkan hukum baru, berarti dia sudah menandingi pembuat hukum syariat. Dia sudah Tuhan yang baru pula. Menandingi Tuhan, membuat hukum baru, itulah bid'ah dalam agama itu. Paham? Contoh, tadi habis sholat kan berdoa bersama. Kan enggak ada perintah. Juga enggak ada larangan untuk berdoa. Juga enggak ada pilihan. Mau doa, doalah. Enggak doa juga enggak apa-apa. Mau doa bersama silakan, enggak doa bersama juga enggak apa-apa. Kan enggak ada penjelasan. Paling kalau orang berdalil, enggak pernah kita temukan Rasul melakukan. Tak pernah kita tengok Rasul melakukan. Tak ada hadis menjelaskan bahwa berdoa bersama setelah sholat itu disuruh atau tak disuruh. Kan paling cuma itu. Jika tak ada penjelasan, lalu tiba-tiba ada penjelasan, pertanyaannya penjelasan tiba-tiba itu datang dari mana? Ngerti? Penjelasan tiba-tiba itu dibuat oleh siapa? Kalau tidak dari Allah, tak dari Rasul, berarti pembuat keterangan, pembuat penjelasan itu, dialah yang telah berbuat bid'ah.
Ngerti ya Pak Ibu? Nalarnya. Jadi hukum itu perintah, larangan, pilihan. Di luar itu tak ada. Pembiaran, Nabi mendiamkan, Allah mendiamkan, itu tak ada hukum. Jika dihukumi dia haram, bid'ah, terlarang, ini datang dari mana? Jika tak datang dari pembuat syariat, berarti ada pembuat syariat lain. Ngerti? Jika ada pembuat syariat lain, ada pembuat hukum selain Allah. Berarti ini Tuhan tandingan. Ngerti ya Pak Ibu? Membuat syariat tandingan, membuat Tuhan tandingan, membuat hukum tandingan itu yang tak boleh. Itu yang bid'ah. Ngerti? Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita setelah subuh ini buat kajian, nggak ada perintah, nggak ada larangan, juga nggak ada pilihan. Cuma kita melihat habis subuh mau ngapain lagi? Kalau balik ke rumah masih syukur berjalan-jalan sekeliling komplek, gerak badan sedikit. Paling sampai rumah tarik selimut, lumayan jam kerja berangkat jam 7 atau setengah 7. Ini setengah 6 udah bisa pulang. 1 jam kan lumayan. Betul Pak? Betul Bu? Kata ibu-ibu, saya nggak perlu masak. So, ada yang akan makan. Anak berangkat sekolah, paling 5 menit mandi nanti selesai. Tidurlah agak setengah jam lu. Iya kan? Sementara kondisinya ketika Ramadan adalah waktu terbaik untuk mencari pahala. Waktu untuk melatih diri, bagaimana isi waktu ini ketaatan. Maka bila Ramadan saja tak terlatih, luar Ramadan lebih berat lagi. Jika Ramadan saja tak panen pahala, luar Ramadan lebih berat lagi. Maka datanglah inisiatif pengurus atau bermusyawarah dengan jamaah, kita buat pengajian setelah subuh. Sehingga setelah subuh nggak tidur. Setelah subuh bisa ngaji, meskipun tertidur juga dengar pengajian, tapi nggak tidur benaran. Kalau tertidur ketika pengajian, pahala juga. Kalau tidur di dipan di rumah, di kasur di rumah, di ranjang di rumah, nggak dapat pahala. Setelah ini kalau sholat isyraq, dapat juga pahala haji dan umroh. Kalau di rumah, tak dapat. Maka dibuatlah pengajian. Di sisi lain, jika pengajian kita buat, bertambah juga yang kita tahu dalam syariat. Jika kita tahu banyak hal dalam syariat, makin banyak juga amal kita dalam syariat. Kan kita bisa berbuat kebaikan dan tidak itu kan karena tahu kan. Kalau tidak tahu apa yang mesti dibuat dalam agama, tidak tahu mana yang baik, mana akan kita buat yang baik-baik itu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tak ada penjelasan syariatnya, tidak ada larangannya, tidak ada pilihan dari syariatnya. Lalu kita buat, ketika kita buat, jika tiba-tiba dihukumi orang dengan hukum yang tak ada penjelasan syariat, pertanyaannya, dari mana datang hukum Anda? Ngerti? Jika Anda membuat hukum sendiri, pertanyaannya, Anda siapa? Anda Tuhan? Anda Nabi? Kalau bukan Tuhan, kalau bukan Nabi, berarti menandingi Tuhan, menandingi Nabi. Inilah ahli bid'ah. Ngerti maksud saya? Maka kasus-kasus seperti kita berdoa bersama habis sholat, Bilal tarawih ketika baca doa, istighfar, baca zikir, baca salawat, ketika jeda salam dengan rakaat berikutnya, atau buat tanda bahwa kita akan mulai puasa, ada imsak, kemudian dibunyikan sirine. Itu kan nggak ada penjelasan syariat. Bahwa kalian berimsaklah kalian 10 menit sebelum waktu subuh. Itu nggak ada penjelasan syariat. Jika tak ada penjelasan syariat, berarti tak ada hukum dari syariat. Paham Bapak Ibu? Maka bila ada orang, dia tak ada penjelasan syariat, tiba-tiba dia klaim sebuah hukum, pertanyaannya datang dari mana? Paham? Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mesti kita pahami dengan baik, karena sama dengan kasus tahun lalu, bahwa banyak amalan-amalan yang biasa dibuat umat Islam itu, dulu
tak ada masalah. Datang tahun 2000-an, dia menjadi bid'ah aja semua. Kenapa? Karena Rasul tak membuat. Karena Rasul tak melakukan. Dalilnya cuma itu aja. Bila Rasul tak melakukan itu berarti tak ada penjelasan hukum. Ngerti? Tiba-tiba ada aja penjelasan hukum. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mesti kita pahami dengan baik sehingga jangan sampai mudah nanti menghukumi perbuatan itu belum tentu dia haram. Perbuatan itu belum tentu dia terlarang menurut syariat. Tiba-tiba kita melarang. Ujung-ujungnya sulit sendiri. Ujung-ujungnya kontradiksi dengan diri sendiri.